Dan jangan lupa kalimat terakhirnya, mengampuni dengan segenap hati. Nah, kalau firman berbunyi mengampuni dengan segenap hati, berarti ada orang ngampuni setengah hati. Ayo, ya atau tidak? Nah, jangan sampai itu atas kita. Kita berkata, ya aku ngampuni. Tapi, ya jangan pakai tapi lagi. Ampuni. Saudara, ceritakan ini kepada teman-teman kita yang lain. Dunia itu mengakui, ini bukan cuma orang Kristen. Ada banyak buku yang menuliskan, ini bukan buku rohani, buku umum sekuler, bahwa orang mengampuni itu menyembuhkan hidupnya. Dan itu betul. Di dalam bahasa Inggris disebut the true healer. Penyembuh yang benar is forgiveness. Itu mengampuni. Maka itu saudara, kalau ada orang yang sering sakit, coba periksa hidupnya. Pasti dia masih banyak sakit hati dalam hidup. Bahkan yang mengagetkan lagi, penemuan dunia kedokteran. Saudara, sel-sel kanker di dalam tubuh kita itu ternyata subur kalau dalam diri kita ada sakit hati. Maaf ya, saudara jangan nuduh. Jangan nuduh. Tapi ini yang terjadi. Walaupun kita tidak bisa menuduh orang, tapi tolong kalau ketemu, maaf. Mengapa banyak perempuan kena kanker payudara atau kanker rahim? Penyebab pertamanya dia disakiti oleh suaminya. Suaminya kurang ajar betul dalam hidupnya. Nah, dia simpan. Jadi sel-sel kanker. Jadi gini, semua kita manusia itu di dalam tubuh kita sudah ada sel kanker. Sudah ada. Cuma kita rangsang dia tidak. Nah, di samping karena makanan-makanan, ya, salah satu contoh, jangan suka makanan yang hangus, yang terbakar. Yang hitam itu memang seringkali rasa enak, tapi itu pemicu sel kanker yang cepat sekali. Karena dari pembakaran itu, kalau kita masukkan ke tubuh, akan jadi itu karbonnya itu. Nah, begitu pula daging-daging berwarna merah. Maka itu kenapa orang kena kanker, dokter langsung melarang tidak boleh makan daging berwarna merah. Harus yang daging berwarna putih. Itu ayam dan ikan. Tapi ayam pun tidak boleh ayam potong. Orang yang kena kanker tidak boleh makan ayam potong. Sebab obat di ayam itu merangsang sel kanker itu. Tapi yang paling berbahaya dari sel kanker, kalau kita sakit hati, tidak mau mengampuni orang. Ngeri bukan? Maka itu betul, dunia berkata, the true healer, penyembuh yang benar, sesungguhnya adalah mengampuni. Orang yang mau mengampuni orang lain, hidup itu lega, hidupnya bebas, hidupnya merdeka, tidak ada tekanan-tekanan apapun juga. Jadi konsep mengampuni, saya ulangi, cuma satu. Karena seberapa jahatnya pun orang itu kepada diri kita, kita tetap lebih jahat kepada Tuhan. Selalu ingat itu. Nah, ini yang bedanya. Kalau kita memperhatikan dosa orang itu kepada kita, awas, dia pernah menipu aku 2 juta. Dia pernah rusak keluarga aku. Dia pernah tipu aku dengan pengusaha itu. Itu kita ulang-ulang terus. Kita jadi jahat. Kita jadi sakit hati kepada orang itu. Tapi ingatnya begini. Tuhan, terima kasih. Dosaku yang besar Engkau hapuskan. Jadi bukan mengingat salah orang itu kepada kita, tapi mengingatkan dosa kita kepada Tuhan. Betul tidak? Karena kalau kita ingat salah kita masa lalu kepada Tuhan, kita ini malu. Karena begitu jahatnya, begitu kotornya kita. Bagian terakhir, Galatia pasal 1. Maka itu mengapa akhirnya Paulus bicara seperti ini kepada orang Galatia? Ya. Karena dia bukan mengingat masa lalunya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang masa lalu, bukan begitu maksud Paulus. Ingat kemarin kita belajar juga spion. Lihat ke belakang perlu kita perhatikan. Tapi bukan terus-terusan kita lihat spion, bisa nabrak nanti jalan kehidupan kita. Ya, ayat yang ke-11. Silakan dibaca. Aku menegaskan kepadamu, ya, saudara-saudaraku,
bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, ayat 12 yang lain, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, ini setelah dia cerita. Nah, sekarang ayat yang ke-13. Bagaimana dia itu dulu? Silakan dibaca. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tetapi tanpa batas aku mendengar firman Allah dan berusaha membinasakan. Bayangkan bencinya kepada pengikut-pengikut Yesus. Terus ayat 14. Dan di dalam agama jauh aku jauh lebih maju dari banyak manusia sebagai aku Bayangkan, siapa Paulus? Hebat. Dia menjaga tradisi. Dia orang sombong sekali. Itu dulu. Terus, ayat yang ke-15. tetapi waktu ia yang jahat memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya, ayat 17 yang terakhir. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Allah dan dari situ kembali ke Damaskus. Ya, saudara, ini Paulus. Dulu aku jahat. Aku sombong. Dalam agamaku, aku paling hebat. Memang dia orang paling muda. Dalam sejarah Yahudi, Paulus adalah anggota Sanhedrin. Itu yang kelas paling tinggi, yang paling muda. Bahkan dia diberi surat imam. Pergi kamu cari semua pengikut Yesus. Tangkapi, bunuh mereka. Masih ingat waktu dia membunuh Stefanus? Wih, kejam sekali, saudara. Nah, maka itu setelah dia bertobat. Kenapa dia bisa mengampuni orang-orang yang mau memasukkan dia ke penjara? Bertahun-tahun dia penjara hidupnya tanpa salah. Kenapa dia bisa mengampuni orang-orang itu? Jawabnya apa? Karena dosanya lebih besar kepada Tuhan. Dan Tuhan ampuni dia. Hari ini, jangan jadi pendendam. Katakan amin. Ampuni semua orang itu. Lupakan. Mungkin keluarga kita sendiri. Bisa istri, bisa suami, bisa orang tua kita. Ampuni semua. Kalau kita mengampuni, hidup ini lega dan penuh sejahtera, saudara. Berkat surgawi akan mengalir dalam hidup kita semua. Mau melakukan itu? Jadi ingat, tiap kali kita sakit hati, ingat dosaku lebih banyak kepada Tuhan. Jangan ingat dosanya orang itu kepada kita. Jangan hafalkan kata-kata orang itu kepada kita. Kalau kita mengampuni, hidup kita sehat, kita sejahtera, kita sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang-orang yang dibebaskan oleh karena darah Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.